ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen koperasi dan UMKM. Sebelum memasuki video penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Zahra, NPM 719212756 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 2018A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM terkait dengan bab 1, yaitu pengertian koperasi, sejarah koperasi di Indonesia, landasan, asas dan fungsi koperasi Indonesia, serta pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Pada sub pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah suatu badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau juga bisa badan hukum, yaitu dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Pada umumnya, koperasi itu dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh anggotanya yang terikat dalam organisasi koperasi tersebut, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil untuk berjalannya koperasi tersebut. Di dalam koperasi juga terdapat SHU. SHU adalah sisa hasil usaha yang nantinya akan dibagikan secara adil, secara merata pada setiap anggota di dalam organisasi koperasi tersebut. Setelah mengenal apa itu koperasi, kita perlu mengetahui bagaimana sih lambang dari koperasi itu sendiri, khususnya lambang koperasi yang ada di Indonesia, dan juga terkait dengan arti-arti dari dalam lambang koperasi Indonesia tersebut. Yang pertama dapat dilihat pada gambar di samping. Yang pertama ada rantai. Rantai itu melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua ada roda bergigi yang menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang ketiga ada kapas dan padi, berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat ada timbangan, berarti keadilan sosial sebagai salah satu dari dasar koperasi. Yang kelima ada bintang dalam perisai, yang artinya Pancasila, merupakan landasan ideal dalam koperasi. Yang keenam ada pohon beringin, yaitu menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. Yang ketujuh, Koperasi Indonesia, tulisan Koperasi Indonesia, menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Dan untuk yang terakhir, warna merah dan putih, yaitu menggambarkan sifat nasional Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang sejarah koperasi. Awal mulanya sejarah koperasi dimulai pada abad ke-20. Untuk di Indonesia sendiri, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiraatmaja pada tahun 1896, yang pada saat itu beliau mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya dilanjutkan oleh De Wolfgang Wastrode. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya, tepatnya yaitu pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Yang pada saat itu notabene-nya Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Tahun selanjutnya yaitu tercatat tahun 1915, dibuat peraturan-peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandse Kooperatif. Dan untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 1929 berdirilah Partai Nasional Indonesia
yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada saat itu, saat Jepang menduduki Indonesia, tepatnya pada tahun 1942, Jepang mendirikan koperasi di Indonesia yang diberi nama dengan Koperasi Kumiai. Setelah beberapa tahun berlalu, saat negara Indonesia merdeka, tepatnya yaitu pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi untuk pertama kalinya di Tasikmalaya. Dan pada saat itulah, pada tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Indonesia sendiri, Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Untuk yang pertama yaitu koperasi konsumsi, yang terutama melayani tentang kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua yaitu koperasi produksi, yang merupakan wadah bagi kaum petani, yang di dalamnya juga termasuk para peternak dan juga nelayan. Untuk yang ketiga yaitu koperasi kredit, yang melayani pedagang kecil dan juga pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal untuk modal usahanya yang akan mereka kerjakan. Untuk selanjutnya yaitu tentang landasan koperasi. Yang pertama, landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi sendiri tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Landasan hukum atau landasan utama yang menjadi berpijaknya koperasi yaitu Pancasila. Untuk yang kedua yaitu landasan struktural UUD 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, soko guru merupakan tiang tengah atau tonggak, yang artinya berkaca pada salah satu asas koperasi, yaitu tentang asas kekeluargaan, di mana semua anggota, semua elemen yang ada dalam koperasi tersebut dan juga masyarakat akan saling bahu-membahu agar mewujudkan, agar memenuhi tuntutan kebersamaan yang sudah disepakati di awalnya, hingga dapat memakmurkan segala pihak, bukan hanya memakmurkan perorangan atau suatu badan tertentu. Untuk landasan yang ketiga yaitu landasan operasional, pasal 33 UUD 1945, yaitu tertuang dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain, dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan hanya kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan penjelasan tersebut yaitu koperasi. Hal itu sesuai dengan UU Koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Untuk selanjutnya yaitu tentang asas-asas koperasi. Untuk yang pertama, asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi, di mana di dalam itu kesadaran yang diperlukan dari setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota, dan tidak hanya untuk kepentingan atau kemakmuran perorangan saja. Jadi asas kekeluargaan ini mengandung atau menerapkan bukan untuk memakmurkan diri sendiri ataupun beberapa anggota saja, tapi untuk memakmurkan semua pihak dan semua anggota yang terlibat
dalam koperasi. Dengan asas yang bersifat seperti itu, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa pilih kasih pada salah satu anggota dalam koperasi tersebut. Untuk yang kedua, yaitu asas gotong royong. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan juga sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Selanjutnya tentang fungsi koperasi. Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara untuk fungsi dan peranannya, peranan koperasi dimuat dalam pasal 4, yakni membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Untuk yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Untuk yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia. Memasuki tahun 2000, posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang pada saat itu menguasai antara 55 sampai 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% saja dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit desa, yaitu sebesar 46% dari KSP atau USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan histori pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. Pembahasan materi mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM pada bab 1 ini sudah selesai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian terkait apa yang saya sampaikan, dimohon koreksinya. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.